Pada video ini kita akan membahas tentang salah satu teknik di psikologi pricing, yaitu adalah framing effect. Framing effect ada cukup banyak. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yaitu cara psikologis untuk memecah harga jual suatu produk menjadi harga terkecil. Misal, contohnya menjadi harga per bulan, harga per minggu, atau harga per hari sehingga jadi kelihatannya itu lebih kecil. Nah, ini penelitiannya cukup menarik, dilakukan oleh Gorfields di tahun 99. Inti dari penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa frame your price in term of smaller recurring units. Atau dengan kata lain, usahakan frame harga yang Anda cantumkan merupakan harga yang terkecil. Kita ambil contoh ilustrasi seperti ini. Misalnya ada sebuah layanan langganan koran. Ada harga per tahun dan ada harga 2 tahun. Yang harga per tahun biayanya adalah $52 per tahun. Sementara kalau langganannya langsung 2 tahun itu lebih murah jatuhnya, yaitu $92. Nah, dengan penyampaian angka seperti ini, ya kita lihat ya, 1 year $52 dan 2 years 2 tahun $92. Ternyata persepsi dari konsumen itu masih cukup banyak yang melihat bahwa 1 year ini relatif lebih murah dan akhirnya banyak yang memilih 1 year. Ya, mereka berpikir bahwa 2 tahun ya, meskipun ini secara logika lebih murah tapi terkesannya lebih mahal. Nah, framing effect yang bisa kita lakukan terkait kasus seperti ini adalah mencoba untuk merubahnya menjadi harga yang jauh lebih kecil, yaitu adalah pecahan harga per minggu. Nah, setelah dipecah menjadi per minggu, ya, yang $52 itu berubah menjadi $1 per week per minggu, dan yang $95 itu berubah menjadi 88 sen per week. Nah, ketika harga ini yang disajikan ke penelitian ya, ke calon-calon konsumen itu, ternyata sebagian besar memilih yang 2 years, yang 2 tahun ya. Nah, jadi di sini adalah salah satu strategi bagaimana Anda bisa menulis harga langganan Anda. Contoh aplikasinya adalah seperti ini. Ketika Anda itu misalnya memiliki layanan mengajar, ya, mengajar private misalnya, dan Anda itu bayarannya adalah per pertemuan. Anda misalnya satu kali pertemuan adalah Rp200.000 ya per pertemuan, misalnya per jam ya atau per pertemuan. Nah, kemudian Anda ingin menjual harga paket ya. Harga paket 3 pertemuan lebih murah. Menurut Anda manakah yang lebih pas Anda tampilkan dalam harga? Apakah yang atas 3 pertemuan menjadi Rp500.000 atau 3 pertemuan menjadi Rp167.000 per pertemuan? Nah, kalau kita melihat dari hasil penelitian di psikologi tersebut tentang psikologi harga, maka jawaban yang paling bagus adalah ketika Anda mencantumkannya Rp167.000 per pertemuan. Ya, jadi Anda membandingkan kalau satu pertemuan Rp200.000, kalau 3 pertemuan Rp167.000 per pertemuan. Ya gitu. Nah, ini adalah lebih efektif dibandingkan Anda mencantumkan Rp500.000 per 3 pertemuan. Nah, penelitian ini tidak berhenti sampai sini saja ya. Ada penelitian lanjutannya yang menjadi catatan berkaitan sama pemecahan harga ini. Ada 2 catatan. Yang pertama adalah efek pada akhiran angka 9 dan yang kedua adalah efek pada barang murah ya. Nah, kita akan lihat dulu yang pertama, yaitu adalah efek pecahan pada akhiran 9. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Di sebuah gym membership, ya tempat fitness, itu ditampilkan 2 harga yang berbeda, yaitu adalah harga bulanan dan ada harga harian. Ya, jadi ada 2, ada bulanan dan ada harian. Nah, kita akan lihat dulu yang bulanan, ya, yang di atas ini, ya, yang backgroundnya hijau. Kalau kita ingat materi sebelumnya, ya, antara $60 per bulan dengan 59,99 per dolar, ya masih ingat ya harga tentang precision price ya,
Maka mana yang tampaknya lebih efektif? Ya, kalau kita berpatokan pada teori yang sudah kita bahas, maka yang 59,99 itu lebih efektif, ya, precision price. Nah, bagaimana ketika harga ini kita pecah menggunakan framing effect menjadi harga terendah, yaitu adalah harga per hari? Mana yang lebih efektif? Apakah $2 per hari lebih efektif atau 1,99 per hari ini lebih efektif? Nah, ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Baumbauer, Sachs, dan Grewal di 2011. Ternyata, untuk harga dengan akhiran angka 9 itu akan lebih cocok ketika menggunakan harga paket. Sementara ketika harganya itu dipecah sedemikian rupa, ya, sampai harga per hari, maka yang $2 atau yang harga bulat ini menjadi jauh lebih efektif, meningkatkan purchase likelihood-nya dibandingkan dengan harga precision. Jadi kalau kita kembali lagi ke tabel barusan, ya, untuk pemberian harganya, kalau Anda menaruh harga yang bulanan, maka disarankan 59,99 precision price. Tapi kalau Anda akan menggunakan framing effect-nya, maka Anda pecahlah menjadi harga bulat, yaitu $2 per hari. Itu adalah catatan pertama. Kemudian catatan kedua adalah efek pada harga murah versus harga mahal. Ini penelitiannya lebih lanjut lagi adalah seperti ini. Apakah memecah harga itu akan efektif untuk semua produk, ya, atau semua harga? Nah, peneliti ini melakukan perbandingan dua kelompok harga, yaitu adalah pertama adalah harga yang low price, ya, yang secara umum memang harganya itu murah, ya. Dalam kasus ini adalah internet bulanan, yaitu $24 per bulan, ya. Atau mungkin kalau versi kitanya ketika membeli pulsa handphone mungkin 50.000 per bulan, ya, relatif murah di situ. Kemudian dipecah juga, ya, dari $24 menjadi 80 sen per hari. Ya, ini adalah yang kasus pertama. Dan kasus kedua adalah pada produk yang mahal, ya, pada leasing mobil, yaitu dari $240 per bulan, ya, dipecah menjadi $8 per hari, ya. Nah, kemudian peneliti ini mencari tahu tingkat effectivity dari menggunakan framing effect dengan memecah harga tersebut. Ternyata didapatkan hasilnya adalah seperti ini. Untuk barang-barang yang memang low price, ya, yang relatif murah, kayak misalnya kalau dalam kasus ini adalah internet, ya, atau mungkin kalau dalam kita sehari-hari pulsa 50.000 per bulan, maka ternyata purchase likelihood-nya, ya, keinginan membelinya itu adalah ketika harga itu diberinya harga bulat, ya, mendingan $24 per bulan dibandingkan 80 sen per hari. Oh, ini salah, ya, ini per hari ini, ya. Nah, beda halnya dengan serupa dengan ketika pulsa, ya. Mungkin akan lebih mudah kita menjual 50.000 per bulan dibandingkan Rp1.673 per hari, seperti itu, ya. Beda halnya ketika Anda menjual produk-produk yang mahal. Mobil, motor itu termasuk, ya, gitu. Nah, contoh dalam penelitian itu adalah mobil. Ketika dibandingkan $240 per bulan atau $8 per hari, ternyata purchase likelihood-nya itu meningkat ketika dijadikan yang $8 per hari, ya. Jadi mungkin ini penyebab kenapa kalau kita melihat harga-harga yang jual motor, ya, di pinggir jalan atau mobil gitu yang suka ngasih brosur, banyak mereka mencantumkan harga-harga yang dihitungnya adalah dengan harian, ya. Motor 35.000 per hari, ya. Jadi kesannya adalah murah dan membuat orang itu menjadi ingin membeli. Padahal kalau kita kalikan, ya, dengan 30 hari, 1 bulan, ya, kurang lebih, ya, 1 juta sekian, ya, 1,5 juta gitu deh. Nah, itu tapi membuat orang itu ingin membeli. Nah, kesimpulan dari penelitian-penelitian ini adalah usahakan gunakan framing effect kalau memungkinkan, ya, dengan memecah harga menjadi harga terkecil untuk barang-barang yang produknya kesannya mahal, ya, atau dengan produk-produk dengan harga mahal, high price. Nah, tapi ingat, jangan digunakan angka presisi. Jadi tetap aja gunakan angka bulat. Ya, jadi misalnya dari mobil ini, ya, dipecah menjadi $8 per hari, ya, tanpa diubah menjadi 7,99. Tidak usah, cukup dibulatkan seperti itu.
Bagaimana? Dapat insight dari materi hari ini? Semoga menambah wawasan Anda dan menjadi inspirasi ketika Anda nanti akan membuat harga untuk produk Anda. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.